Legenda Bukit Jambi dan Dayang Melini. Bukit Jambi merupakan sebuah bukit yang subur dan kaya. Terletak di Belambangan Ungu, ibu kota Kabupaten Waikanan, bagian wilayah Kabupaten Lampung Utara sebelum pemekaran wilayah. Lapisan tanah di Bukit Jambi mengandung banyak logam emas. Kini di kaki Bukit Jambi banyak sisa-sisa galian tambang emas liar yang sudah tidak beroperasi lagi karena larangan pemerintah setempat. Konon kandungan emas yang ada di Bukit Jambi erat kaitannya dengan keberadaan Kerajaan Ratu Balakrak. Kerajaan ini bermukim di tepian Sungai Weungku. Pusat kerajaan diyakini berada di tikungan sungai, oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama wilayah Tanjung. Wilayah Kerajaan Ratu Balakrak membentang dari tapal batas kurang lebih 162 km di sebelah utara Bandar Lampung sampai tapal batas kurang lebih 4 km sebelah barat Belambangan Ungu, Waikanan. Disinilah legenda Bukit Jambi dan Alkisah. Di lereng Bukit Jambi terdapat sebuah desa yang makmur. Penduduknya hidup dari bercocok tanam palawija dan rempah-rempah. Desa Bukit Jambi masuk wilayah Kerajaan Sidang Melawan yang ada di lereng Gunung Tanggamus. Daya tarik desa tersebut bukan hanya pada hasil buminya, pun kecantikan seorang gadis yang bernama Dayang Melini tersohor sampai ke 8 penjuru angin. Sehingga tidak sedikit pemuda dari berbagai negeri penasaran dengan sosok Dayang Melini. Dayang Melini adalah seorang gadis desa yang mulai beranjak remaja dan berasal dari keluarga sederhana. Berkulit kuning langsat dengan rambutnya terurai lurus dan panjang selutut. Pada suatu ketika gadis ini berjalan ke hutan, tak jauh dari tempat tinggalnya untuk mencari kayu bakar. Ia menggantikan tugas ibunya yang sedang sakit. Di dalam hutan, Dayang Melini berjumpa dengan seorang pemuda sedang berburu. Sejenak pemuda tersebut tertegun, tidak menyangka akan bertemu dengan gadis berparasan. Melihat seorang pemuda menghampirinya, lengkap dengan beberapa anak panah di punggung dan busur di lengan kirinya, dalam hati Dayang Melini bertanya-tanya, siapakah gerangan pemuda ini? Mau apa dia mendekatiku? Sikap curiga dan waspada nampak jelas dari diri seorang Dayang Melini saat itu. Pemuda itu menghampiri seraya menyapanya. Hai nona cantik, siapakah gerangan dirimu? Sedang apakah sendirian di hutan belantara ini? Pemuda tersebut makin penasaran dan terus berusaha memancing agar Dayang Melini bersuara. Dengan tidak menghiraukan pemuda tersebut, Dayang Melini mendongak ke atas, melihat sinar matahari sudah semakin bergeser ke arah barat. Tanpa sengaja pemuda tadi melihat bola mata indah Dayang Melini. Sekejap bertemu pandang, membuat pipi Dayang Melini kemerahan tersipu malu. Bergegas Dayang Melini mengalihkan pandangannya dan segera mengangkat kayu bakar. Permisi, tolong jangan halangi jalan saya untuk pulang, kata Dayang Melini dengan sedikit gusar karena jengah melihat tingkah pemuda tersebut yang tak henti memandangnya. Terkesiap, pemuda tadi segera menepi dari jalan gadis cantik itu. Lama pemuda itu masih terpaku di sana, memperhatikan punggung Dayang Melini yang kian jauh dan akhirnya hilang di balik pepohonan. Pulanglah pemuda tadi ke negerinya yang berada di balik Gunung Tanggamus. Pulanglah pemuda tadi ke negerinya yang berada di balik Gunung Tanggamus. Ternyata pemuda yang bertemu Dayang Melini di hutan adalah putra mahkota Kerajaan Sidang Melawan. Sang pangeran semenjak pertemuan dengan Dayang Melini di hutan beberapa pekan lalu itu, begitu terpaut hati padanya. Tidur masuk dalam mimpi. Siang selalu terkenang dengan gadis cantik bermata bola itu. Sang pangeran putar otak, mencari cara untuk mempersunting Dayang Melini. Sang pangeran mengutus Panglima dan Hulu Balang. Sang pangeran mengutus Panglima dan Hulu Balang Kerajaan Sidang Melawan untuk mencari keberadaan Dayang Melini. Usaha sang pangeran tidak sia-sia, lamaran pun dilayangkan kepada Dayang Melini. Mengetahui yang melamar putrinya adalah putra mahkota Kerajaan Sidang Melawan, tanpa berpikir lebih lama orang tua Dayang Melini menerima sang pangeran sebagai menantu. Sebelum pesta pernikahan Dayang Melini dan sang pangeran Kerajaan Sidang Melawan digelar, dibangun sebuah istana di atas Bukit Jambi. Seiring perjalanan waktu desa Bukit Jambi semakin ramai dan padat penduduknya. Karena hasil pertanian melimpah.
Peternakan semakin berkembang biak, kehidupan rakyat semakin sejahtera. Desa Bukit Jambi berubah jadi kota perniagaan. Akhirnya putra mahkota Sidang Melawan memutuskan untuk memboyong Dayang Melini kembali ke desa Bukit Jambi dan mengubahnya menjadi kerajaan. Sang putra mahkota kerajaan Sidang Melawan akhirnya menobatkan dirinya sebagai Raja Bukit Jambi. Sampai pada suatu hari kerajaan Bukit Jambi diserang oleh kerajaan Balakrat yang terkenal sangat buas. Kerajaan Balakrat menguasai daerah di sepanjang Tanjung Wei Umbu. Dengan membawa ribuan prajurit, Raja Balakrat menyerang kerajaan Bukit Jambi membabi buta, maka luluh lantaklah negeri Bukit Jambi tersebut. Rajanya ditawan. Harta kekayaan semua diambil. Termasuk Ratu Dayang Melini hendak dijadikan gundik oleh Raja Balakrat. Ketika tubuh Ratu Dayang Melini akan disentuh oleh Raja Balakrat yang bengis, terjadi keajaiban. Raja Balakrat tidak dapat menggapainya, apalagi menjamahnya. Karena penasaran, Raja Balakrat memerintahkan para punggawanya untuk menyentuh Ratu Dayang Melini. Bagi siapapun yang mampu melakukannya, maka Dayang Melini berhak dibawanya sebagai selir. Namun, tak seorang pun yang mampu menyentuhnya. Seperti ada kekuatan gaib. Licin bagai belut. Tangannya bergerak sangat cepat bagaikan kilat. Seper. Tinggal Raja Balakrat seorang diri yang terbengong-bengong dan sujud meminta ampun. Ratu Dayang Melini mengampuni dan mengusir Raja Balakrat dari kerajaannya sendiri. Dalam pelariannya, Raja Balakrat mengalami pertempuran melawan orang-orang yang tidak suka dengan kelalimannya sebelum dikalahkan oleh Ratu Dayang Melini. Raja Balakrat tewas di sekitar Bukit Jambi. Tidak ada satu orang pun yang tahu di mana makam Raja Balakrat. Raja Bukit Jambi yang ditawan, dibebaskan. Akhirnya mereka